Assalamualaikum Bu. Saya Dr. Sifai sedang berjaga di klinik hari ini. Sebelumnya Ibu duduknya sudah nyaman Bu? Sudah. Anak Ibunya sudah nyaman? Sudah. Untuk saat ini yang akan berobatnya Ibu apa? Anak saya. Oh, anak Ibu. Untuk namanya Bu dengan siapa? Namanya Muhammad Farel Nur Fadilah. Muhammad Farel. Nur Fadilah. Tempat tanggal lahirnya Bu? Cianjur, 13 September 2015. Ya. Untuk alamat saat ini Bu? Bandung. Di Bandung. Berarti suku Sunda asli ya Bu ya? Dengan nomor reka medis 1234 ya Bu ya? Baik, Ibu, kenapa Ibu anak Ibu Ini sekarang kan keluhannya? sama perutnya agak membesar, gak tau kenapa. Oh gitu. Coba deh. Kalau makannya ini Bu, Kurang makannya kurang enak. Oh gitu. Nanti kita lakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Mungkin perut anak Ibu akan kita cek dan dari atas sampai ujung kita cek gitu ya. Kemungkinan penyakit yang diderita anak Ibu ini apa? Gitu ya Bu. Ibu setuju Bu? Iya. Baik. Setelah melakukan anamnesis, mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah WHO dan periksa kesadaran pasien. Apakah kesadaran pasien ini komposmetis atau dengan penurunan kesadaran. Lalu cek keadaan umum, apakah pasien ini sakit ringan, sakit sedang atau sakit berat, dan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, pemeriksaan antropometri sudah dilakukan. Lalu ada pemeriksaan kepala, inspeksi dan palpasi pada rambut, yang dimana cek rambut pasien apakah warnanya hitam atau merah jagung, mudah rontok ataupun kuat. Dan wajah, apakah wajah pasien terlihat simetris ataupun vasikular. Lalu untuk matanya kita inspeksi konjungtivanya, apakah terlihat konjungtiva anemis atau tidak? Maaf ya. Iya. Lalu sklera ikterik dan ataupun perdarahan dari konjungtiva. Untuk di hidung kita lihat apakah ada sekret, epitaksis ataupun krusta pada hidung. Lalu adanya pernapasan cupi hidung atau tidak. Lalu selanjutnya mulut. Dek boleh buka mulutnya Dek. Pada mulutnya terlihat bibirnya apakah kering ataupun pucat, gusinya apakah ada berdarah atau tidak. Lalu mukosanya apakah angularis ataupun oral patch, keluarin lidahnya. Lalu selanjutnya lidahnya atrofi papil lidah ataupun halus. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan leher yang dimana untuk memeriksa kelenjar getah bening. Dek, boleh duduk Dek, duduk aja. Kita inspeksi pada daerah leher kelenjar getah bening yang dimana ada occipital, postaurikular, parotid, tonsil, submental, submandibular, clavicular, cervical posterior, dan subclavicular. Lalu selanjutnya karakteristik jumlah, ukuran, mobilitas, tenderness, dan konsentrasi pada kelenjar getah bening tersebut. Lalu untuk toraks, setelah itu menghitung detak jantung. Menghitung detak jantung dapat ditemukan apakah ada murmur ataupun bising fungsional pada seluruh katup dengan posisi pasien supinasi ataupun duduk. Lalu inspeksi abdomen, yang dimana inspeksi abdomen ini untuk menentukan kemungkinan adanya hepatomegali atau splenomegali. Maaf ya, dibuka barunya. Kita palpasi hepar dengan cara bimanual method, yang dimana letakkan tangan kiri pemeriksa di belakang pasien dengan cara menopang kosta ke-12 dari kedua belah sisi kanan agar hepar lebih mudah untuk diperiksa. Relax ya Dek, relax, jangan tegang. Letakkan tangan kanan pemeriksa di kanan abdomen bagian lateral dari musculus rectus. Gunakan ujung jari bagian medial dari index finger untuk merasakan hepar. Minta pasien untuk menarik nafas dan rasakan perut hepar dari ujung jari bagian lateral dari index finger. Dek, tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Tarik nafas. Setelah itu interpretasi posisi hepar dengan normalnya ini tidak teraba. Dan bila hepar teraba ini akan teraba dari ujung pemeriksaan sampai tidak teraba lagi. Namun pada pasien ini normal, tidak ada perbesaran.
Dan untuk abdomen di palpasi limpa, letakkan tangan kanan pemeriksa di belakang margin costa kiri dari garis mid axillaris, lalu letakkan tangan kiri pemeriksa di sias kanan dengan perlahan pindah ke arah margin costa kiri menggunakan garis imajiner. Minta pasien untuk inspirasi dalam, palpasi menggunakan ujung jari tengah kanan, dan tangan kiri ini menaikkan costa vertebra bagian belakang agar limpa mudah teraba. Dek, tarik nafas, Dek. Pasti tarik nafas. Lalu interpretasikan perbesaran limpa, nilai tenderness atau tidak, nilai kontur limpa, nilai perbesaran menggunakan garis imajiner, tidak teraba. Lakukan perkusi pada ruang terbuka bagian anterior dari garis aksila kiri. Lalu ekstermitas, apakah ada nyeri tulang ataupun spoon nails pada jari kuku, dan periksa akral hangat atau dingin, dan CRT dalam 2 detik. Apabila kembali dengan normal dalam 2 detik, artinya normal, dan kembali dalam 2 detik. Dan inspeksi pada kulit, apakah ada jaundice, lalu pucat, apakah ada peteki pada daerah tangan ataupun kaki, dan apakah ada ekimosis, apakah ada hematom, dan kulitnya apakah kering. Lalu simpulkan. Baik Bu, jadi hasil pemeriksaan tadi adanya hanya anemia ringan, tidak ada tanda-tanda gejala anemia yang berat, namun pastikan saja makanannya yang bergizi dengan makan makanan daging, sayur yang tinggi zat besi. Nanti kita kasih penambah darah, karena untuk limfa dan lainnya masih normal, tidak ada yang abnormal gitu Bu, hanya saja memang kekurangan darah yang tidak parah gitu ya. Mau ada yang bertanya Bu? Tapi ini pembengkakan di perut apa? Nggak ada, hanya cuma kemung aja adiknya karena mungkin belum makan dan makannya susah ya tadi ya. Susah. Ada lagi mungkin Bu? Ada. Ya, nanti akan diresepkan obat paling Bu, tebus aja di apoteknya. Itu palingnya Bu ya, terima kasih, semoga cepat sembuh ya.